Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Fernanda dari kelas TI 6B Malang. Di sini saya mau mempresentasikan tentang website saya, aplikasi website. Ya, di sini saya membuat sebuah aplikasi inventory barang. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya itu, kenapa saya pilih inventory barang? Karena kebetulan saya bekerja di sebuah distributor farmasi, jadi saya dapat inspirasi ya dari sini. Oke. Ini web ini sudah saya hosting. Saya menggunakan web 300 web host. Di sini saya coba login. Ya, ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi di sini ada penjualan hari ini, kemudian pembelian hari ini, kemudian di sini juga ada hari dan tanggal berapa sekarang. Di sini ada tombol logout, kemudian ini ada dashboard, ada menu pembelian, ada menu penjualan, menu barang, menu supplier, laporan, dan pengaturan. Di sini laporan ada dua, penjualan dan pembelian. Yang nantinya laporan penjualan dan pembelian ini akan diekspor ke dalam PDF. Dan kali ini saya memakai PC PDF. Sini kita coba di menu pembelian. Dan ini adalah tampilan dari pembelian. Jadi di sini ada menu input data pembelian. Ini sebelumnya adalah barang-barang yang sudah saya coba input sebelumnya. Ini tanggalnya, ada harga belinya berapa, kemudian ada item yang dimasukkan berapa, kemudian ada satuannya pun berapa. Satuannya apa? Box atau pieces atau botol. Di sini kita coba input. Misalnya masukkan barang, di sini contoh tolak angin, kemudian satuannya box. Di sini Sapera Komputer Mandiri, kemudian di sini tanggalnya tanggal hari ini. Harga belinya misalnya kita di sini ketik 25.000. Kemudian kita klik tambah. Dan dia akan muncul di bawah. Di sini ada menu hapus, kemudian di sini juga ada tombol save. Coba kita save. Di sini ada sedikit error. Saya coba cek di ini ya. Menu pembelian PHP online 70. Pembelian. Ini pembelian PHP. Ada di folder application. Jadi yang error yang pembelian controller. Apa tadi? Pembelian ya, kita coba pembelian. Line 70. Ya, di sini ini terdapat error. Ini usernya huruf U depannya itu harus kapital. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu nama-namanya ini semuanya adalah huruf besar dan dia ini sensitif. Oke, jadi ini kita sudah rubah. Kemudian kita reload. Pembelian online 78. Jadi kita cek lagi. 78.
Nah, ini juga user, kemudian di sini juga supplier, dan kita save and close. Selanjutnya kita refresh. Database error. Ya, oke, di sini ada beberapa database yang terlihat error ya, karena setelah di hosting itu nama database username dan itu DB host-nya pun berubah. Tapi sudah saya rubah, saya juga kurang paham ini kenapa setelah di hosting itu ini dikontrol sendirian, kemudian ini harus bisa beda. Saya juga bingung. Kemudian kita lanjut ke menu pembelian, ke menu penjualan. Di sini ada menu penjualan sama sebelumnya. Jadi di sini ada input data penjualan. Kita coba mudah-mudahan nggak seperti tadi error. Kita coba di sini tolak angin. Misalnya satuannya box. Jumlah itemnya misalnya kita beli 5. Nama customernya misalnya apotik Simpang 3. Kemudian tanggal hari ini. Harga jualnya misalnya 35.000. Kemudian kita klik tambah. Oke. Ya, dan dia muncul ya di sini box. Coba kita save, mudah-mudahan nggak error. Oke, kita coba penjualan online 62. Penjualan line 62 user sama ya, ini sebenarnya sebelumnya itu sudah saya rubah, cuma mungkin saya kurang teliti. Saya coba refresh. Oke, ini juga sama error, padahal sebelum di hosting itu sudah bisa. Nanti kita coba cek yang sebelum di hosting. Oke, kemudian di sini kita coba ulang aja. Kita coba menu barang. Nah, ini menu barangnya, barang yang tersedia di aplikasi ini. Oke, ini juga sebelum di hosting ini ada. Saya juga kurang paham kenapa ini bisa kosong. Kemudian kita coba supplier itu sama. Oke, karena saya belum input ya. Kemudian di sini ada laporan penjualan. Nah, ini laporan penjualannya di sini tuh langsung muncul semua. Yang penjualan semua data. Terus saya coba rubah di sini laporan penjualan dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli. Di sini kita coba proses. Kemudian ya di sini ada tanggalnya dan kita print. Nah, ini adalah penjualan selama bulan Juli. Oke, ini sudah berfungsi. Kemudian kita coba tanggal 31-nya saja ya. Tadi kan error, kita coba aja. Kosong ya, berarti nggak ada. Kosong, karena tadi database yang ini error. Ini error penjualan dan pembelian. Oke. Ya. Dan kemudian setelah itu kita bisa logout. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi webnya dari database banyak yang error,
Jadi sekarang saya coba mau menjelaskan tentang codingannya. Di sini pakai konsep MVC. Jadi MVC itu model view controller, di mana model itu adalah semua query database itu berada di folder model. Ya, dan ini adalah controllernya. Jadi ini yang sebelum saya edit, ini masih menggunakan huruf kecil, sedangkan di hostingan itu sudah menggunakan huruf kapital. Ini adalah pusat controllernya. Kemudian di sini di bagian view, saya ambil contoh di sini ada barang model, barang di bagian controller, kemudian ada barang di bagian view. Jadi view itu adalah sintaks seperti HTML. Kita lihat ini adalah tampilan dari website tersebut. Oke. Dan arti dari codingan ini, jadi dia tuh ngeload ke folder model, kemudian ngeload ke barang underscore m. Dia bakalan ngeload ke barang m ini, kemudian di sini ada function hapus barang seperti yang tadi di dalam website. Kemudian ini ada barang model barang m, kemudian ambil data barang. Nih, select bintang from barang, ini dari database barang. Kemudian ini adalah tampilan dari website, tampilan halaman barang dari tampilan website itu. Ya, jadi di sini saya cuma mengambil satu contoh saja untuk sebagai gimana sih gambaran MVC itu. Jadi di sini saya cuma mengambil sampel dari halaman barang, karena di sini adalah masternya. Master di sini adalah barang. Di sini ketentuan dari ujian pemrograman web 2. Di sini ada buatlah sebuah proyek aplikasi berbasis web secara lengkap. Ada login, master, transaksi, laporan Excel, dan laporan PDF dengan PHP framework CI, YII, dan lain-lain, dan GUI framework ECUI, XTGS, dan lain-lain. Di sini saya sudah membuat page login yang tadi di awal. Kemudian master, di situ ada master barang. Kemudian ada transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian juga ada laporan PDF. Dan di sini menggunakan framework PHP frameworknya CI, dan saya menggunakan GUI frameworknya Bootstrap. Kemudian database. Jadi database secara lengkap saya sudah buat di sini. Ini di phpMyAdmin. Nah, ini ada tampilan database di phpMyAdmin-nya. Kemudian kita klik di sini database inventory barangnya. Kemudian kita lihat relasi. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan waktu UTS. Oke, jadi ini relasi-relasinya. Ada supplier, kemudian ada penjualan, ada pembelian, ada penjualan sementara. Jadi penjualan sementara itu adalah ketika tadi kita input barang, dia kan muncul di tabel bawah, itu dia masuk ke database penjualan sementara atau pembelian sementara sebelum kita save ke dalam gudang. Jadi ini relasinya. Ada perusahaan, kemudian ini ada nama tabel-tabelnya, kemudian ada barang pembelian, ada barang, supplier, pembelian, penjualan sementara, ada admin untuk hak akses login, kemudian ada pembelian sementara. Oke, ini relasi database dari program inventory barang. Kemudian uploadlah project Anda di hosting dengan format domain nama _3 digit akhir npm. Jadi
Sini saya menggunakan hosting gratis dari webhost.com. Ini tadi sudah dicoba ya. Oh, tidak ada koneksi. Jadi ini adalah link projectnya, Veraver strip 593.000webhostapp.com. Oke, dan kemudian ini sudah. Oke, kira-kira seperti itu sedikit penjelasan dari saya mengenai aplikasi website inventory barang yang saya buat. Memang masih banyak kekurangan karena tadi sintaksnya masih banyak yang error untuk database setelah di hosting. Untuk kedepannya akan saya pelajari dan saya buat lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.